Krisis pekerjaan pasti kalian sudah tidak asing dengan kata-kata tersebut. Kenapa Indonesia bisa mengalami krisis pekerjaan? Tentu ini bukan kebetulan semata, tetapi disebabkan oleh beberapa faktor pendukung mengapa hal tersebut bisa terjadi. Penyebab krisis disebabkan oleh beberapa faktor yang akan saya jelaskan satu persatu agar kalian bisa paham. Nomor 1, ormas. Mengapa ormas termasuk dalam kategori tersebut? Karena ormas seringkali melakukan pungli yang mengakibatkan kaburnya para investor asing maupun lokal, yang menyebabkan kemerosotan ekonomi dalam negeri yang menyebabkan usaha-usaha dalam negeri mati secara perlahan akibat pungli. Nomor 2, kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi. Mengapa pemahaman teknologi sangat penting di zaman sekarang? Karena di zaman yang sudah maju ini pilihan kalian cuma dua. Beradaptasi atau digantikan dengan AI yang sudah berkembang pesatnya hingga hampir menyaingi kemampuan manusia itu sendiri. Yang ketiga, kurangnya penyerapan tenaga kerja oleh industri-industri besar yang mengakibatkan pada ketergantungan para pekerja pada industri UMKM, yang sewajarnya satu unit UMKM hanya bisa menampung 5 hingga 19 pekerja. Ini sungguh angka yang cukup kecil dibandingkan industri-industri besar yang bisa menampung kisaran 2.000 hingga 5.000 pekerja. Tetapi, keberadaan industri besar di Indonesia mengalami penurunan akibat inflasi yang dialami oleh negara Indonesia akibat menguatnya dolar AS. Nah, lantas apakah masalah-masalah ini tidak ada solusi? Tentu jawabannya tidak, karena setiap masalah pasti ada solusi. Tinggal kaliannya yang ingin pasrah akan keadaan atau memilih beradaptasi dengan keadaan. Berikut beberapa solusi untuk menghadapi krisis pekerjaan yang terjadi di Indonesia. Yang ke-1, incar pekerjaan informal. Mengapa demikian? Karena pekerjaan-pekerjaan formal seperti PNS, pekerja perusahaan, dan lain sebagainya memiliki daya serap pekerjaan yang kurang di zaman yang krisis pekerjaan ini. Oleh karena itu kita harus putar otak dengan cara beralih ke pekerjaan informal yang lebih menjanjikan dibanding pekerjaan formal yang sudah sedikit lowongan pekerjaannya. Pekerjaan informal seperti editor, konten kreator, berjualan online yang sudah pasti sangat diperlukan di zaman serba teknologi ini. Yang kedua, jaga keuanganmu agar tetap surplus. Mengapa demikian? Karena di zaman yang krisis ini tidak menutup kemungkinan kita akan tertimpa musibah. Lebih baik kita bersiap dari kemungkinan terburuk itu, bukan? Mungkin beberapa kalian beranggapan ini mustahil dilakukan sebab gaji kalian yang pas-pasan. Lantas bagaimana cara menjaga keuangan kita agar tetap surplus? Oleh karena itu saya akan menyarankan kepada Anda untuk lakukan langkah-langkah ini untuk menjaga finansial Anda agar tetap surplus. Seperti lakukan pemangkasan pengeluaran yang tidak perlu, mencari passive income, serta selalu mencatat pengeluaran Anda untuk memastikan anggaran pengeluaran Anda tidak melebihi penghasilan Anda. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan ini adalah, selalu mencari peluang di tengah krisis pekerjaan ini. Jangan sampai keterbatasan melemahkan kita, justru sebaliknya kita harus menjadikan kekurangan ini sebagai pemacu kesuksesan kita.